Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Materi kita hari ini tentang OC ya, Open System Interconnection, pertemuan ke-12. Nah, modulnya sudah saya siapkan untuk Anda ulang-ulang. Oke. Nah, apa itu OC? OC adalah singkatan dari Open System Interconnection, ya, Open System Interconnection. Jadi OC ini merupakan sebuah model, ya, atau standarisasi yang dijadikan sebagai referensi untuk menjelaskan bagaimana cara kerja jaringan secara logika, ya. Jadi OC ini merupakan standar yang dibuat oleh lembaga yang disebut ISO. Nah, jadi jangan salah paham nanti ya. Ini ada dua yang karakternya sama tapi beda posisi. ISO dan OC. OC itu Open System Interconnection, ISO itu International Standard Organization, ya. Jadi ISO adalah lembaga atau organisasi yang mengeluarkan standar-standar secara internasional, dan salah satu standar yang dia keluarkan namanya OC, ya. Jadi ISO ini ibaratnya lembaga yang mengeluarkan standar. Kalau dalam negeri kita contohnya adalah SNI, Standar Nasional Indonesia, ya. Jadi kalau Anda memproduksi sesuatu supaya bisa dipasarkan secara sesuai standar, maka Anda harus ikuti aturan SNI, ya, Standar Nasional Indonesia. Nah, begitu juga kalau secara internasional, lembaga yang membuat standar-standar internasional itu salah satunya disebut ISO, International Standard Organization. Dan banyak standar-standar yang dia buat. Kalau Anda pernah lewat di perusahaan-perusahaan, ya, yang ada di daerah Tanjung Merawa, salah satunya perusahaan Indomie, mereka pernah memajang logo atau simbol ISO, ya. Namun simbol ISO-nya tertera di situ, misalnya ada 9002, ada 2000, ya, tergantung standar apa yang mereka terapkan. Nah, di antara standar ISO itu ada standar di bidang manajemen mutu. Nah, misalnya itu disebut ISO 9002. Nah, dan banyak lagi standarnya. Dan salah satunya adalah OC, yaitu Open System Interconnection. Jadi OC ini adalah standar yang membahas tentang gimana cara kerja jaringan komputer, ya, yang ditetapkan oleh lembaga ISO ini, ya. Jadi OC ini merupakan model yang mendefinisikan standar bagaimana cara menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda-beda. Jadi tujuannya itu, ya. Jadi siapapun yang membuat perangkat komputer atau perangkat komunikasi ini kalau sudah mengikuti standar ISO, ya, yaitu standar OC, ya, yang dikeluarkan oleh ISO, ini akan bisa saling terhubung, ya. Nah, OC ini dikembangkan oleh ISO, ya, sekitar tahun 1977 dan dikenal dengan sebutan model 7 lapis OC, atau dalam bahasa Inggris atau bahasa kampung saya, ya, bahasa barat, ya. Saya orang barat, jadi bahasa kampung saya yaitu 7 layer OC, gitu ya. Nah, oke, sebelumnya suara saya bisa didengar jelas nih? Jangan sampai saya capek ngomong nggak ada yang kedengaran. Bisa, Pak. Oke, terima kasih responnya. Kita lanjut. Jadi OC ini adalah model yang dijadikan referensi untuk menjelaskan cara kerja jaringan komputer, ya, secara logika. Dikembangkan oleh ISO tahun 1977 yang dikenal dengan sebutan model 7 lapis OC.
Apa maksudnya model 7 lapis OSI ini? Jadi lembaga ISO ya mengeluarkan standar yang menyatakan bahwasannya ketika terjadi komunikasi antara satu komputer dengan komputer lain dalam jaringan, maka data itu akan melewati 7 lapisan atau 7 layer atau 7 layer ya. Nah, apa saja ketujuh lapisan itu? Ya. Ketujuh lapisan itu adalah application ya, application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, seperti yang terlihat di gambar, bahwasanya lapisan itu ada 7. Lapisan pertama disebut physical, lapisan kedua disebut data link, lapisan ketiga network, lapisan keempat transport, lapisan kelima session, 6 presentation, dan 7 application. Tapi secara penulisan yang ditulis pertama itu adalah application ya. Jadi dibaca dari atas ke bawah, padahal nomor satunya physical ya. Kenapa begitu? Salah tuliskah? Tidak, ini memang seperti ini penulisannya ya. Jadi maknanya lapisan ini dilihat dari dua sudut pandang ya. Jadi artinya ada dua sudut pandang ketika berbicara lapisan ini. Mana yang pertama, mana yang terakhir. Nah, sudut pandang pertama adalah dari sisi kita sebagai pengguna komunikasi ya. Jadi ketika Anda atau user yang menggunakan alat untuk berkomunikasi, maka lapisan pertama yang dia temukan adalah lapisan aplikasi ya. Ingat, dari sisi pengguna. Nah, tapi kalau dari sisi alat yang digunakan, kita pakai alat apa untuk berkomunikasi, misalnya kita bilang komputer, maka lapisan pertama yang ditemukan oleh komputer adalah lapisan physical ya. Jadi itu dua sudut pandangnya ya. Jadi kalau dari sudut pandang alat yang digunakan untuk komunikasi, lapisan pertamanya adalah physical, tapi dari sisi pengguna komunikasi, lapisan pertama yang dia temukan adalah lapisan aplikasi. Oke. Nah, jadi dari satu komputer ke komputer lain, ini datanya akan melewati 7 lapisan tadi ya. Nah, kita lihat satu persatu apa itu lapisan aplikasi sampai dengan lapisan physical. Nah, saya ambil yang hasil kesimpulan saja ya. Itu ada di halaman berikutnya. Oke. Jadi ketika kita lihat dari sudut pandang pengguna komputer ya, atau user ya. Ketika kita menggunakan komputer untuk berkomunikasi dengan teman kita yang menggunakan komputer lain ya, lapisan yang pertama kita temukan adalah lapisan aplikasi. Lapisan ini adalah lapisan yang fungsinya yaitu menyediakan interface ya, yang berkaitan dengan fungsi jaringan ya. Jadi bagaimana supaya jaringan itu bisa diakses, pakai software apa, program apa ya, aplikasi apa. Nah, itulah dia lapisan aplikasi ya. Nah, di lapisan ini, software yang digunakan pada lapisan ini, lapisan application ini, berbagai macam ya. Tapi tidak semua software bisa dikategorikan sebagai lapisan aplikasi ya. Nah, jadi yang software yang masuk kategori lapisan aplikasi adalah software-software yang memiliki fungsionalitas jaringan. Nah, seperti yang Anda ketahui, software itu banyak. Anda pernah pakai Photoshop, itu software ya. Pernah pakai aplikasi untuk memutar lagu seperti MP3 player, itu software ya. Pertanyaannya ya, contoh lainnya Microsoft Office itu juga software.
Pertanyaannya, apakah semua software ini masuk kategori lapisan aplikasi? Jawabannya belum tentu, ya. Tergantung apakah dia punya fungsi jaringan atau enggak. Nah, sebagai contoh, Microsoft Word termasuk enggak lapisan application? Ayo, responnya. Microsoft Word termasuk enggak lapisan application? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Kenapa? Kenapa enggak? Karena dia enggak ada hubungannya dengan jaringan, Pak. Iya. Selama aplikasi itu tidak punya fungsi jaringan, dia enggak dikategorikan lapisan aplikasi. Kalau MP3 player termasuk enggak lapisan aplikasi? Tidak, Pak. Termasuk, Pak. Tidak. Iya, mana yang betul nih? Ada yang jawab termasuk, ada yang menjawab tidak. Termasuk apa tidak? Hah? Jawabannya termasuk, karena dalam MP3 player itu ada streaming, ya. Anda bisa mendengarkan lagu langsung dari internet. Ada kan? Maka dia masuk kategori lapisan application, ya. Jadi ingat, setiap aplikasi itu punya fungsi jaringan, dia masuk kategori ini. Tapi contoh sederhana dari lapisan ini adalah software browser, ya. Browser itu diantaranya ada Google, Chrome, Mozilla Firefox, terus apa lagi? Opera Mini. Opera Mini, ya betul. UC browser, ya, dan sebagainya. Jadi ini yang masuk kategori lapisan aplikasi. Dan setiap lapisan itu nanti akan memiliki protokol-protokol sendiri. Apa itu protokol? Ya, siapa yang tahu protokol? Protokol itu iya, peraturan. Prosedur lebih tepatnya, ya. Atau itu yang sering dipakai kalau sakit kepala. Itu protokol namanya, bukan? Prokol, Pak, prokol. Oh, itu prokol. Iya, bukan, ya. Salah. Itu prokol, salah, beda, ya. Ya. Jadi protokol tadi lebih tepatnya prosedur, ya. Prosedur yang digunakan saat menjalankan suatu kegiatan. Nah, ya. Sebagai contoh ilustrasi protokol itu kayak mana? Misalnya begini. Kita bilanglah dalam sebuah acara, Anda mau menjalankan tata tertib acara. Maka tata tertib acara itu namanya protokol. Yang menyampaikannya disebut protokoler, kan gitu, ya. Atau contoh lainnya kalau kita ilustrasikan seperti Pas Pampres, pasukan pengamanan presiden, ya. Mereka punya protokol. Protokolnya beda-beda, tergantung aktivitas mereka. Misalnya protokol untuk mengamankan presiden saat jalan-jalan kunjungan ke lapangan. Maka protokol mereka gimana? Ya, 2 orang harus berada di depan, 2 orang berada di belakang, 1 orang di kanan, 1 orang di kiri, misalnya, ya. Nah, itu protokol namanya. Tapi protokolnya beda lagi kalau mereka misalnya dalam situasi diserang, ya. Nah, berarti apa protokolnya ketika diserang? Ya, atau kita bilanglah protokolnya ketika jalan menggunakan kendaraan, ya. Maka protokolnya 2 kendaraan, kita bilanglah sepeda motor besar, moge, itu 2 di depan, 1 mobil pengaman di depan, di nomor 2 baru mobil presiden, dan 2 mobil lagi di belakang, ya. Nah, itu contoh protokol yang berbeda, ya, tergantung kondisi. Jadi di lapisan ini protokol itu juga begitu. Ada beberapa protokol yang bekerja pada lapisan ini, ya, tergantung aktivitas yang kita lakukan. Di antara protokol-protokol yang masuk ke lapisan ini yaitu ada protokol namanya HTTP, ada protokol FTP, ada protokol SMTP, ya, dan ada protokol Telnet.
Nah, setiap protokol itu kerjanya beda-beda tergantung Anda sedang ngapain. Nah, kalau Anda sedang mengakses sebuah alamat web atau halaman situs ya, maka protokol yang bekerja saat itu adalah protokol HTTP. Ya. Tapi begitu Anda sedang mendownload data atau program, maka protokol yang bekerja saat itu adalah protokol FTP. Ini sama-sama di lapisan aplikasi ya. Dan kalau Anda ngirim email, protokol yang kerja lain lagi, yaitu protokol SMTP. Ya. Nah, kalau Anda nge-remote komputer dari jarak jauh, ada komputer teman Anda di Medan mau Anda remote dari Jakarta misalnya, ya, maka protokol yang bekerja lain lagi. Itu namanya protokol telnet, ya. Nah, itu dia. Jadi itulah beberapa protokol yang bekerja pada lapisan aplikasi ini. Jadi fungsi lapisan aplikasi ini itu apa? Menyediakan interface untuk fungsi jaringan. Ya, itu fungsi dari lapisan aplikasi atau application layer. Nah, sekarang kita lihat fungsi lapisan yang kedua dari sisi pengguna komputer ya, pengguna komunikasi, yaitu lapisan presentation layer, lapisan presentasi adalah lapisan yang fungsinya mentranslasikan data yang akan dikirim. Mentranslasikan ini ibaratnya data yang Anda mau kirim itu ditentukan ke dalam bentuk format apa ya, atau dikonversi lah istilahnya ya. Nah, misalnya Anda sedang chattingan. Waktu chattingan tentu Anda menggunakan keyboard untuk mengetik informasi berupa huruf. Maka huruf-huruf ini harus dikonversi ke format yang bisa dikirim lewat jaringan. Nah, saat proses konversi ini, protokol yang bekerja beda-beda. Tergantung Anda mengirim apa. Kalau yang Anda kirim adalah ketikan atau chattingan ya berupa teks yang Anda ketik, maka protokol yang bekerja saat itu bisa berupa ASCII atau bisa berupa ABCDIC. Ya. Apa itu? Protokol yang mengkonversi setiap karakter menjadi bilangan biner, ya. Nah, kalau yang Anda kirim berupa suara, Anda ngomong ya atau nyanyi, Anda kirim ke teman Anda, maka protokol yang bekerja saat itu adalah protokol MIDI yang berkaitan dengan suara. Nah, kalau yang Anda kirim gambar misalnya atau video, ya, maka protokol yang bekerja adalah protokol MPEG, ya. Nah, kalau Anda ngeremote ya, ngeremote komputer teman Anda, maka data yang dikirim untuk di remote itu bentuk protokolnya disebut protokol RDP ya, dan macam-macam. Oke. Nah, itu dia. Nah, itulah dia fungsi dari lapisan presentation, yaitu mengkonversi data ya ke bentuk yang bisa dikirimkan melalui jaringan ya. Lapisan yang ketiga dari sisi pengguna komputer atau lapisan kelima dari sisi perangkat yang digunakan ya, yaitu lapisan session atau session layer. Nah, lapisan sesi ini fungsinya adalah untuk mendefinisikan gimana cara memulai koneksi ya, atau membangun koneksi. Nah, kalau sudah terhubung, bagaimana mengendalikan atau mempertahankan koneksi tadi. Nah, kalau sudah selesai, bagaimana cara menghentikan atau mengakhiri koneksi tadi. Nah, prosedur yang dilakukan itu ya berada di lapisan session ini. Ya. Nah, protokol yang bekerja di lapisan ini macam-macam, tergantung aktivitas Anda ya. Ada diantaranya RPC, SQL, NFS, SCP, NetBIOS ya, ADSP, PHP dan sebagainya ya. Nah, oke, salah satu contoh protokol yang mungkin tidak asing di telinga Anda itu ada namanya SQL. Apa itu kepanjangan SQL? Structure Query Language. Ya, itu berkaitan dengan apa? Database. Jadi protokol ini bekerja kalau Anda membangun koneksi ke database ya. Nah, Anda menghubungkan ke database, maka protokol inilah yang bekerja, yang membangun koneksi. Ya. Nah, kalau Anda misalnya mengakses apa lagi ya?
di sini. Ya, berkaitan dengan koneksi ke sistem atau ke perangkat, ya, di antara protokolnya mungkin yaitu NetBIOS ya, dan macam-macam ya. Nah, itulah tadi protokol yang berada di lapisan session ya, atau session layer, yang fungsinya yaitu mendefinisikan bagaimana cara memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu komunikasi di antara perangkat komputer dalam jaringan ya. Nah, lapisan yang keempat dari sisi pengguna komputer yaitu disebut lapisan transport. Lapisan transport ini adalah lapisan yang fungsinya menyediakan end-to-end communication. Ya, protokol end-to-end communication. Apa maksud end-to-end? End-to-end ini, istilah ini pernah mungkin Anda dengar kalau Anda membuka WA. Begitu Anda dihubungi oleh seseorang yang baru pertama kali mengirim pesan ke Anda lewat WA, maka biasanya di situ ada muncul informasi. Ya, end-to-end communication protected by apa tuh? Encrypted gitu ya misalnya ya. Nah, kalau nggak salah ya. Nah, jadi apa maksud end-to-end itu? Artinya prosesnya terjadi langsung antar dua komputer ketika pengiriman data, ya, antar dua perangkat secara langsung. Itu end-to-end namanya. Nah, kemudian lapisan ini juga memiliki fungsi untuk menjamin keselamatan data. Ya, dia harus memastikan data yang dikirim itu sampai dengan benar. Ya. Di antara proses yang dilakukan untuk menjamin keselamatan data itu adalah error detection dan error correction. Ini ciri-ciri lapisan transport ya. Nah, contoh error detection itu apa? Misalnya kalau datanya tidak terkirim, dia akan langsung terdeteksi ya. Oh, ada masalah dengan jaringan. Nah, kemudian kalau memang ada masalah, dia akan melakukan koreksi, error correction. Ya, apa yang harus dilakukan? Misalnya mengirim kembali data yang tidak sampai tadi, ya. Nah, itu salah satu dari beberapa fungsi di lapisan transport ini. Kemudian ada fungsi lain yang sangat penting, yaitu namanya segmentasi. Jadi proses segmentasi itu berada di lapisan transport ini. Apa itu segmentasi? Segmentasi itu adalah proses memotong-motong data menjadi potongan-potongan kecil. Ya, potongan inilah yang disebut dengan istilah paket data. Misalnya, Anda berfoto, mau ngirim foto ke teman Anda, berfotolah Anda. Kira-kira berapa ukuran sebuah foto? Ada yang tahu ukuran sebuah foto berapa besar? Gak ada 250 MB, Pak. 250 MB, mak gedenya. Gede kali foto apa itu? Oh, itu mungkin gayanya udah paten lah ya. Udah paten kali gayanya, makanya besar filenya ya. 1,3 MB, Pak. Oh ya, itu yang sedang ya. Jadi ukuran file itu tergantung gaya pas foto ya gitu ya. Waktu gayanya bagus, ukurannya misalnya tinggi ya. Kalau gayanya apa? Jijik kan gitu ya. Itu 1 mega aja gitu ya. Gitu, bukan? Enggak, Pak, enggak. Oh enggak. Jadi tergantung apa tuh ukuran foto? Tergantung kualitas kamera, resolusi. Pak. Iya, resolusi ya namanya ya, bukan tergantung gaya ya. Oke. Nah, kita bilanglah misalnya standarnya 2 mega ya. Ukuran foto itu 2 mega. Nah, waktu Anda kirim, apakah 2 mega langsung mengalir ke jaringan? Enggak. File atau foto yang berukuran 2 mega ini akan dipotong menjadi ukuran-ukuran kecil. Tiap potongan itu disebut dengan istilah paket data. Nah, biasanya setiap potongan memiliki ukuran yang sama. Sekitar berapa? Sekitar 1 byte. 1 byte itu 8 bit ya. Nah, itu ukuran potongan-potongan data. Nah, potongan ini disebut dengan paket data. Bukan paket yang Anda beli untuk kuota itu, bukan ya. Tapi namanya hampir sama ya. Nah, jadi paket data namanya. Ya, setiap potongan-potongan file yang mau Anda kirim. Nah, proses pemotongan
file ini yang dikatakan dengan istilah segmentasi, ya. Atau kalau bahasa lainnya, bahasa emak-emak di dapur, segmentasi ini artinya apa? Dirajang-rajang. Ya, dirajang-rajang. Nah, kalau bahasa kriminalnya, segmentasi ini sama dengan dimutilasi. Ya. Tuh, dimutilasi. Terus bahasa apa lagi? Bahasa pedagang daging, dicincang-cincang. Bahasa apa lagi supaya paham arti segmentasi? Bahasa Bali dari segmentasi apa tuh? Di caca-caca, caca-caca, caca-caca. Nah, tuh, di caca-caca. Ya kan? Itu arti segmentasi, pemotongan data menjadi potongan-potongan kecil, ya. Nah, kemudian fungsi berikutnya, ingat ya, ujian bisa ditanya ini, apa saja fungsi dari setiap lapisan. Dibuat catatannya, jangan sampai lupa. Nah, fungsi berikutnya yaitu melakukan sequence data, ya, sequencing. Apa ini sequence? Yaitu memberi nomor urut pada setiap potongan data tadi. Jadi file yang ukurannya 2 mega dipotong-potong menjadi potongan-potongan kecil. Setiap potongan ini dikasih nomor urut. Tujuannya apa? Begitu nyampe ke penerima, dia bisa merekonstruksi atau membentuk kembali data tadi menjadi data utuh. Berdasarkan apa? Nomor urut ini. Ya. Nah, itulah pentingnya proses sequencing ini, ya. Kalau enggak nanti gimana? Begitu nyampe di tempat penerima, dia nggak bisa menyatukan data ke bentuk semula, ya, karena nggak tahu nomor urutnya mana, ya. Nah, jadi termasuk juga proses yang terjadi di lapisan transport ini adalah proses multiplexing. Nah, nanti tentang multiplexing itu ada teknik-tekniknya, Anda akan pelajari di mata kuliah yang berkaitan juga dengan jaringan itu di semester 5. Ya, saat ini kakak kelas Anda juga udah belajar. Ya, mata kuliahnya komunikasi data namanya. Ya. Nah, saya jelaskan aja sedikit apa itu multiplexing. Jadi multiplexing itu adalah proses menyatukan beberapa potongan data dari beberapa sumber yang berbeda. Ya. Misalnya dalam jaringan itu penggunanya banyak. Begitu semuanya ngirim data itu disatukan. Nah, proses ini dikatakan sebagai multiplexing. Ya. Nanti detailnya akan kita bahas di semester 5. Nah, semuanya itu terjadi di lapisan transport, ya. Ada segmentasi, error correction, error detection, komunikasi end-to-end, kemudian apa lagi? Sequencing data, ya, dan multiplexing. Nah, apa saja protokol yang bekerja di lapisan transport ini? Ya, di antara ya protokol yang bekerja di lapisan transport ini adalah protokol TCP, UDP, SPX, SCTP, IPX, dan beberapa lagi. Nah, protokol yang paling terkenal dalam proses komunikasi di lapisan transport ini adalah protokol TCP dan UDP. Apa itu? Ya, perhatikan. Protokol TCP dan protokol UDP ini itu adalah dua protokol yang bekerja ketika Anda melakukan koneksi ke jaringan, tapi cara kerjanya berbeda-beda, ya. Nah, contoh protokol TCP itu adalah protokol yang bekerja ketika Anda menggunakan jaringan untuk kegiatan browsing atau mendownload data, ya. Atau protokol yang bekerja ketika itu adalah protokol TCP. Nah, protokol ini disebut dengan istilah connection oriented atau berorientasi pada koneksi, cara kerjanya, ya. Dan protokol yang kedua yaitu protokol UDP adalah protokol yang bekerja dengan konsep connectionless, ya, tidak perlu koneksi, ibaratnya gitu, ya. Nah, kapan protokol ini bekerja, UDP ini bekerja? Yaitu ketika Anda melakukan aktivitas misalnya streaming, ya, nonton video streaming dari YouTube, maka protokol ini yang bekerja membawa data, ya. Atau Anda siaran langsung di internet, ya, protokol inilah yang akan bekerja membawa data-data Anda, ya. Nah, itu dia.
Jadi dua protokol ini protokol yang sangat dikenal di lapisan transport, ya. Jadi artinya begini, kalau protokol TCP ini bekerja dengan cara mengirimkan potongan-potongan data, ya, di mana setiap urutan potongan data ini akan dia kirim, ya, dengan menunggu respon dari penerima. Jadi dia kirim misalnya potongan pertama. Si penerima begitu menerima langsung mengirimkan pesan, saya sudah menerima potongan tersebut, ya. Atau bisa dikirim setiap 5 potongan. Setiap 5 potongan ditunggu responnya. Nah, kalau ada responnya baru dikirim potongan berikutnya. Ya. Ya, tergantung sistem yang digunakan, ya. Nah, respon yang diberikan komputer penerima itu namanya respon ACK, sinyal ACK. ACK ini singkatan dari acknowledgement. Ya, acknowledgement. Ya. Jadi begitu Anda kirim potongan data nyampe ke dia kirim pesan. Ya, pesan ACK artinya pesan bahwasanya data potongan sekian udah diterima. Nah, baru dia kirim nanti potongan berikutnya. Itulah yang dilakukan oleh protokol TCP ini. Ya. Nah, seandainya ada data yang sudah dia kirim tapi nggak ada respon, maka inilah kerja lapisan transport, dia akan melakukan error detection. Wah, terjadi kesalahan nih, apa penyebabnya? Kemudian dia lakukan error correction. Artinya apa? Dia kirim kembali data yang tadi nggak nyampe. Ya. Nah, seperti itu. Itulah cara kerja protokol TCP. Nah, protokol UDP cara kerjanya nggak seperti itu. Connectionless. Artinya apa? Dia nggak butuh respon. Untuk mengirim potongan data selanjutnya dia nggak butuh respon dari penerima. Yang penting dia kirim semua potongan-potongan itu secara berurut, ya. Jadi mereka beda tujuan. Kalau si TCP lebih mengutamakan keselamatan data, UDP lebih mengutamakan kecepatan pengiriman, ya. Nah, makanya protokol UDP sering digunakan ketika Anda melakukan streaming atau video streaming. Kenapa? Kalau nanti nunggu respon, Anda nontonnya lama, ya, nge-lag gitu ya bahasa kita, ya. Nah, di sini enggak. Ya, dengan protokol UDP enggak perlu respon hingga pengiriman cepat, video bisa ditampilkan secara live gitu, ya. Nah, itulah dua protokol yang bekerja tergantung aktivitas Anda ngapai di jaringan, ya. Jadi saya ulangi, protokol UDP sering bekerja ketika Anda mengakses streaming, ya, video streaming. Kalau TCP UDP itu bekerja ketika Anda melakukan download, upload, atau membuka halaman web atau browsing gitu, ya. Nah, sudah. Itulah dia cara kerja protokol TCP dan protokol UDP. Protokol TCP disebut protokol yang bersifat connection oriented atau berorientasi koneksi. Protokol UDP merupakan protokol yang bekerja dengan konsep connectionless, yang nggak butuh koneksi, ya, atau respon, ya, ibaratnya istilahnya. Oke, nah, jadi itu tadi fungsi dari lapisan transport dan protokol-protokol yang bekerja dan cara kerjanya, ya. Sekarang kita lihat lapisan berikutnya, lapisan yang keempat, yang ketiga, ya, dari sisi pengguna. Jadi artinya apa? Data yang mau Anda kirim itu akan melewati beberapa lapisan. Nah, sekarang kita sudah berbicara di lapisan keempat, data itu diapai. Ya, jadi di lapisan keempat inilah data itu dipotong-potong, ya. Nah, sekarang kita lihat di lapisan yang ketiga. Oke. Dari sisi perangkat komputer, ya. Nah, apa fungsi lapisan ini? Lapisan ini fungsinya adalah mendefinisikan pengiriman data dari ujung ke ujung atau end to end tadi istilahnya, ya. Mendefinisikan itu artinya menentukan gimana jalurnya, ya. Lewat mana rute yang akan ditempuh data agar sampai ke tujuan, ya. Dan bagaimana cara mengirimkan atau memberikan alamatnya, ya. Nah, itu terjadi di lapisan ketiga ini atau lapisan network, ya. Jadi lapisan network ini salah satu fungsinya yaitu memberikan alamat
IP address tujuan dan IP address pengirim pada setiap potongan data. Misalnya tadi Anda ngirim foto. Foto ini dipotong-potong menjadi potongan-potongan kecil di lapisan transport. Nah, setiap potongan tadi dikasih informasi IP address tujuan dan IP address pengirim. Potongan 1 dikasih IP-nya, potongan 2, 3 dan seterusnya. Jadi semua potongan data itu ditambahkan informasi. Ya. Jadi artinya apa? Data yang Anda kirim ya, itu pada dasarnya ketika data itu dipotong-potong namanya paket data. Nanti setiap paket data ini akan ditambah-tambah informasi. Nah, data yang sudah ditambahkan informasi ini ketika dikirim namanya bukan lagi paket data, tapi disebut dengan frame data atau bingkai data, ya. Jadi kalau data aslinya disebut paket data, data yang sudah ditambahkan informasi namanya frame data, ya. Nah, itu dia. Jadi penambahan informasi itu terjadi di lapisan network ini ya, dimana yang ditambahkan itu diantaranya adalah apa? Alamat IP tujuan dan alamat IP pengirim ya, dan termasuk alamat IP yang akan ditempuh, rutenya kemana. Nah, nanti Anda akan belajar tentang teknik perutian di materi jaringan di semester berikutnya ya. Nanti akan kita bahas ini. Nah, di antara protokol yang bekerja di lapisan network ini ada protokol IP. Nah, protokol IP ini aktif ketika Anda mulai nyeting-nyeting IP address ya. Anda kasih IP address kepada komputer yang Anda hubungkan, maka bekerjalah protokol IP ini nanti ya. Jadi IP ini singkatan dari Internet Protocol. Nah, ketika data sudah dikasih IP dia ngirim, dia akan lewat mana, itu yang bekerja adalah router ya. Yang bekerja adalah router. Jadi router ini akan menentukan data itu harus diteruskan lewat mana. Nah, protokol yang bekerja saat melakukan perutian itu diantaranya ada protokol ARP, RIP, IGRP, BGP, OSPF dan seterusnya ya. Ini protokol yang ada di perangkat router. Makanya kemarin waktu kita membahas di pertemuan tentang peralatan jaringan berkaitan dengan router, di situ disebutkan router merupakan perangkat yang bekerja di lapisan network ya. Nah, itu dia. Jadi udah terjawab kemarin kita bahwasanya router adalah perangkat pada lapisan network. Itu maksudnya apa? Yaitu dia bekerja dengan cara menentukan alamat tujuan ya, dan memberikan alamat yang harus ditempuh ya. Nah, itu dia. Oke, itulah tadi beberapa protokol dalam lapisan network. Sekarang kita masuk ke lapisan yang kedua dari sisi perangkat yang digunakan, atau lapisan ke-6 dari sisi pengguna komputer ya. Lapisan ini disebut lapisan data link atau data link layer, yaitu lapisan yang fungsinya menentukan alamat fisik dari perangkat yang dipakai untuk komunikasi. Nah, kemarin kita udah membahas bahwasanya alamat itu jenisnya ada dua, ada IP address, yang satu lagi ini namanya MAC address. MAC address ini disebut dengan alamat fisik. Artinya apa? Alamat yang sudah ditetapkan oleh vendor atau pembuat perangkat ini. Ya. Jadi alamatnya ini nggak pernah sama, unik. Itu beda-beda, walaupun satu pabrik, satu seri, satu produksi, hari dan jam yang tanggalnya ya, tapi alamatnya beda-beda ya. Nah, ini disebut alamat fisik atau disebut dengan MAC address. Jadi MAC, MAC, MAC dibaca MAC ya, itu singkatan dari Media Access Control ya. Nah, jadi tujuan MAC address ini udah pernah kita bahas, untuk menentukan perangkat mana yang digunakan untuk menerima atau mengirim data tadi ya. Jadi supaya nggak salah kirim. Kalau alamat jaringan untuk menentukan jaringan mana lokasi perangkat tersebut. Tapi begitu sudah berada di jaringan, perangkat mana yang nerima. Nah, gitu dia ya. Nah, protokol yang bekerja pada lapisan data link ini adalah diantaranya ada protokol frame relay, P3, FDDI, ITM, fiber channel dan banyak lagi ya.
termasuk IEEE 802.2. Nah, ini juga lembaga yang membuat standar ya. Tapi dia bukan standar ya, dia khusus standar di bidang jaringan ya, bukan bagian dari ISO ya, enggak. Nah, kalau frame relay itu adalah protokol ya yang berkaitan dengan perangkat yang mengatur ya keluar masuk data tadi ya. Nah, jadi biasanya ini protokol-protokol yang digunakan oleh siapa nih namanya, provider, penyedia layanan jaringan, contohnya seperti Telkom ya. Nah, perangkat yang mereka gunakan perangkat yang mengadopsi protokol apa? Ada protokol frame relay, ada protokol ATM ya, ada ya kalau dia berbasis contohnya sekarang yang menggunakan fiber optik ya, maka protokol yang bekerja itu diantaranya adalah FDDI ya. Nah, dan macam-macam lagi ya. Oke, itulah beberapa protokol yang berada di lapisan data link. Jadi data link ini lebih ke bentuknya adalah perangkat ya, fisik atau hardware kita bilang ya. Berbeda dengan lapisan aplikasi, itu protokol yang bekerja itu berbentuk software atau aplikasi ya. Nah, lapisan yang terakhir atau yang pertama dari sisi perangkat ya, terakhir dari sisi pengguna komunikasi, yaitu lapisan physical. Nah, lapisan ini fungsinya yaitu menentukan arus yang akan yang digunakan untuk melewatkan atau mengirimkan data tadi. Ingat seperti yang pernah dijelaskan, data itu yang Anda kirim, apakah itu berupa foto, suara, gambar, itu akan dikonversi dulu ke bentuk bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Nah, ketika data ini berbentuk bilangan 0 dan 1, dia akan dirubah ke bentuk sinyal. Ya. Ya, sinyal itu kalau media yang digunakan adalah kabel listrik atau kabel tembaga, maka sinyal itu dirubah ke bentuk tegangan listrik. Ya, apakah 1 volt untuk bilangan 1, 5 volt untuk bilangan 0 atau sebaliknya. Ya, itu tergantung sistemnya ya. Nah, cara merubah bilangan biner atau data tadi ke bentuk tegangan yang bisa dikirim lewat media. Nah, inilah tadi cara kerja lapisan atau fungsi dari lapisan fisikal tadi ya. Nah, sudah. Jadi media yang digunakan itu jenisnya macam-macam. Jadi ketetapan terhadap setiap media yang dipakai ini yang dikatakan dengan protokol. Contoh, Anda menggunakan kabel twisted pair. Twisted pair itu ada beberapa jenis. Ada yang kalau Anda pakai bisa mengirim sampai 10 mega. Ada yang bisa sampai 100 mega. Maka nama protokolnya disebut sesuai bentuk kabelnya ya. Kalau yang 10 mega sekali kirim itu disebut protokol 10 base 3 ya. Nah, kalau yang bisa sampai 100 mega itu 100 base TX ya, dan macam-macam ya. Kalau dia bersifat fiber optik, nah, nama protokolnya fiber optik TIA gitu ya. Nah, kalau dia berupa penguat sinyal seperti alat yang kita bahas kemarin, repeater contohnya, ya, nama protokolnya disebut hub repeater ya, macam-macam dia ya. Nah, itulah ketujuh lapisan versi OSI yang dikeluarkan oleh lembaga ISO ya. Jadi data yang Anda kirim dari komputer Anda ke komputer tujuan itu akan melewati ketujuh lapisan ini. Nah, proses-prosesnya tadi sudah dijelaskan. Jadi yang menyediakan program untuk mengakses jaringan itu namanya lapisan aplikasi. Data yang dikirim ke bentuk format apa saat dikirim itu namanya lapisan presentasi. Nah, cara menghubungkan komputer yang akan diajak komunikasi itu lapisan sesi ya. Cara mengirimkan data, memotong-motongnya, mengontrolnya itu lapisan transport ya. Nah, cara mengirimkannya ke tujuan supaya nyampe dengan benar itu lapisan network ya.
kemudian cara menentukan ya proses penerimaan data dan pengirimannya itu data link. Nah, bentuk sinyalnya yang akan dikirim atau diterima itu lapisan physical ya. Nah, itu 7 lapisan menurut versi OSI yang dikeluarkan oleh ISO. Sekarang kita lihat. Nah, ternyata menurut versi DARPA lapisan itu bukan 7, cuma 4. Jadi mana yang benar ini? Menurut standar ISO lapisan itu ada 7, tapi menurut DARPA lapisan itu cuma 4. Emang siapa DARPA ini? Let's check it out ya. DARPA ini rupanya adalah lembaga pertahanan Amerika yang mengembangkan internet pertama kali. Ya. Jadi namanya DARPA itu singkatan dari Defense Advanced Research Project Agency. Itu lembaga atau agensi yang mengerjakan proyek penelitian ya di bidang pertahanan. Ya. Nah, berkaitan dengan apa? Dia kembangkan namanya jaringan, ya. DARPA ini mengatakan bahwasanya lapisan itu cuma 4, nggak sampai 7. Jadi mana yang benar? Ya tentunya kalau kita lihat yang benar itu yang mengembangkan, dia yang lebih tahu. Ya, yang ngembang itu namanya DARPA. Nah, sekarang DARPA itu sudah menyerahkan pengelolaannya kepada yang namanya ARPANET. Ya. ARPANET, bukan DARPA lagi. Nah, tujuannya supaya orang mau bergabung. Ya, jadi karena takut, nanti Amerika yang ngatur semua negaranya, nah, diserahkanlah ke lembaga yang sifatnya independen namanya ARPANET, ya. Dia yang mengelola jaringan sekarang, jaringan internet, ya. Nah, jadi menurut DARPA lapisan itu cuma 4. Apa aja itu? Application, host to host layer, dan Internetwork layer serta network interface layer, ya. Jadi bukan 7. Jadi kok bisa beda gitu? Nah, perhatikan maksudnya begini. Kalau secara logika yang benar itu memang DARPA, tapi agar lebih mudah dipahami bagi orang-orang yang ingin mengembangkan peralatan jaringan, maka supaya mudah dipahami, ini lapisannya dibagi-bagi lagi oleh standar internasional, ya. Nah, jadi lapisan application versi DARPA ternyata kalau dibagi-bagi itu ada 3. Itulah tadi dia application layer, presentation layer, dan session layer. Nah, kenapa DARPA mengatakannya 1? Karena 3 ini sifatnya berupa software, ya, atau aplikasi atau program. Nah, maka dia kelompokkan itu jadi 1, itu software. Tapi softwarenya kan fungsinya beda-beda, maka dipisah menjadi 3 oleh standar OSI, ya. Nah, kalau transport layer dan host to host layer ini 1 lapisan, mereka sepakat. Ini fungsinya beda, ya. Jadi dari versi DARPA namanya host to host layer, dari sisi OSI namanya transport, ya. Nah, kemudian lapisan berikutnya internetwork. Ini cara kerjanya juga sama, mereka sepaham, tapi beda nama aja, ya. Kalau dari versi DARPA namanya internetwork, kalau dari versi OSI namanya network, ya. Nah, kalau yang lapisan keempat, ya, versi DARPA itu namanya network interface. Artinya apa? Ini perangkat keras langsung ini. Jadi kalau application itu perangkat lunak, network ini perangkat keras. Nah, yang di tengah-tengah itu host to host layer dan internetwork layer, ini perangkat lunak bergabung dengan perangkat keras. Nah, ibaratnya gitu, ya. Nah, jadi kalau yang lapisan terakhir ini itu ternyata dibagi 2 oleh ISO, jadi data link dan physical. Ingat, tujuan ISO membagi ini menjadi beberapa bagian lagi, itu tujuannya adalah untuk lebih mudah memahami cara kerja perpindahan data tadi, aliran data tadi, ya. Itu dia. Jadi siapapun yang mau mengembangkan perangkat jaringan, dia harus memahami cara kerjanya. Nah, itu alasannya kenapa standar internasional atau ISO
membuat lapisan itu menjadi 7. Tujuannya apa? Untuk lebih mudah dipahami bagaimana proses perjalanan data tadi, ya. Dan protokol-protokolnya juga Anda bisa lihat di sisi kanannya itu, di setiap lapisan protokol apa saja yang bekerja, ya. Nah, itulah tadi lapisan ya yang akan dilewati oleh data ketika terjadi komunikasi. Nah, sekarang perlu diingat, data yang Anda kirim, tadi contohnya kita bahas adalah foto. Ketika dikirim oleh lapisan transport, ini akan dipotong-potong menjadi potongan-potongan kecil yang disebut dengan paket data. Kemudian setiap potongan ini akan ditambah informasi. Contoh informasi yang ditambah adalah IP address, MAC address, ya, dan sebagainya. Nah, penambahan informasi ini menyebabkan ukuran data akan bertambah. Ya, jadi begitu data itu mengalir dari satu komputer ke komputer tujuan, ukuran data jadi membesar. Nah, makanya dari sisi data itu bisa disebut dengan dua jenis. Ada namanya data bersih, ada namanya data kotor, atau neto dan bruto. Ya, kalau Anda pernah dengar belajar matematika dulu, bruto itu artinya apa? Contohnya kalau Anda beli beras, berat bruto katanya. Jadi berat kotor artinya apa? Berasnya sekian tambah bungkusnya sekian, itu berat bruto. Berat neto berarti ukuran berasnya aja yang dinilai. Ya, data juga begitu. Nah, pertanyaannya, ketika provider penyedia layanan jaringan menyediakan layanan jaringan, maka data Anda akan dihitung ketika terjadi komunikasi udah berapa banyak yang dipakai. Yang dihitung adalah berdasarkan data bruto, bukan data neto. Jadi artinya gini, misalnya Anda beli paket kuota 2 giga. Dari 2 giga ini Anda berencana, oh saya downloadlah film ini tambah film ini tambah film ini, pas 2 giga Anda rasa, ya. Ada 4 film lah kita bilang Anda mau download dengan kuota 2 giga. Ternyata baru 3 film kuota Anda udah habis. Anda hitung-hitung, loh, baru 1,8 giga kok udah habis. Mungkin Anda akan berasumsi, wah ini yang jual paket nipu. Bukan. Karena ketika Anda ngirimkan data, yang dihitung perjalanan 2 giga itu, kuota 2 giga itu adalah data bruto. Artinya apa? Data yang Anda terima itu akan ditambahkan dengan informasi-informasi tambahan tadi, sehingga dia dihitung sebagai apa? Bentuk data yang dikeluarkan atau diterima, ya. Nah, paham ini sekarang? Ini masih ada orangnya Bang, enggak nih? Masih, Pak. Pak. Oh, masih. Oke, kalau gitu untuk membuktikan Ada, Pak. Oke. Untuk membuktikan Anda paham nggak, saya tanya dulu satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Mana yang paling boros menghabiskan kuota dengan cepat? Ya, yang boros lah bilang ya. Yang menghabiskan kuota berkaitan dengan aktivitas Anda ketika di jaringan, di internet. Yang pilihannya, apakah yang paling banyak memboros data itu adalah aktivitas browsing atau download data, atau aktivitas streaming, nonton video di YouTube, streaming YouTube? Mana yang paling boros kuota? Streaming, Pak. Streaming. Streaming, Pak. Yakin? Iya, Pak, streaming live. Live kan, Pak? Ada yang pun jawab lain? Ya, yang jawab streaming kira-kira alasannya kenapa? Karena pengalaman, Pak. Pengalaman. Iya benar Pak. Jadi kalau Berarti sering nonton YouTube ya? streaming lebih boros. Streaming lebih boros. Ada yang punya pendapat lain? Anissa? Oh, nggak ada. Oke, jawabannya yang paling boros itu sebenarnya browsing atau download dan upload data. Itu yang boros. Kenapa? Tadi udah saya jelaskan prosesnya. Ketika Anda mengirimkan data, protokol yang bekerja saat Anda melakukan download atau browsing itu adalah protokol TCP. Gimana cara kerja protokol TCP? Begitu dia kirim potongan data, dia tunggu respon. Respon yang masuk itu dihitung paket.
pemotongan paket. Paham ini? Jadi semakin banyak respon, semakin banyak data yang akan terpotong. Kuota Anda terpotong. Maka ini yang dikatakan boros. Streaming enggak. Dia kirim, ya, kemudian nggak perlu respon, data itu ngalir terus. Jadi nggak banyak kuota yang dipotong di situ. Cuma permasalahannya kenapa Anda jawab streaming? Karena video itu adalah ukuran data yang paling besar saat Anda transmisikan. Jadi artinya yang paling banyak makan data bruto itu data kotor, itu adalah protokol TCP, ya. Itu saat Anda melakukan download dan browsing, ya. Tapi kalau saat Anda streaming, itu data brutonya nggak banyak. Cuma masalahnya apa? Ukuran file yang Anda kirim itu terlalu besar, sehingga itu lebih cepat menghabiskan kuota. Tapi yang paling boros itu apa? Itu browsing dan download. Paham sekarang maksudnya? Paham, Pak. Ya. Jadi yang paling banyak menghabiskan kuota itu gara-gara data bruto, ya. Nah, kalau data bersih itu biasanya tidak banyak data bruto atau data tambahan, ya, yang dipotong, ya. Itu terjadi saat Anda streaming, ya. Nah, itu membedakan dua protokol ini. Nah, cuma kuota Anda cepat habis karena yang Anda akses filenya terlalu besar. Kalau untuk browsing aja kan cuma gambar, itu nggak terlalu besar, ya. Makanya memang yang lebih cepat habis itu ketika Anda nonton video streaming. Tapi yang boros itu yang mana? Yang boros kuota, membuang kuota cuma-cuma itu adalah browsing dan download, upload. Tapi ini nggak terlalu terasa, ya. Nah, cuma artinya yang bruto yang tersia-siakan itu lebih banyak di sini. Oke, terima kasih atas kehadirannya, ya, dan juga terima kasih atas interaksinya. Dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan, boleh sendiri, boleh berdua, boleh lebih dari 2, ya, boleh satu kelas. Yang penting intinya Anda kerjakan tugas sampai Anda benar-benar membuktikan Anda sudah menguasainya, ya. Dan selamat berlibur panjang. Oke. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.